Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviani Adila, BP 1811021024. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan literatur review terkait penelitian yang akan saya teliti dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan terhadap Pengelolaan Limbah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban sosial dengan studi kasus pada pabrik teh PT Mitra Kerinci. Baiklah, adapun hal-hal yang akan saya bahas dalam video ini yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua literatur review, dan yang ketiga yaitu kesimpulan. Yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan saling mempengaruhi dan saling ketergantungan. Kebutuhan manusia disediakan oleh alam sebagai lingkungan hidupnya. Kemampuan lingkungan menyediakan yang dibutuhkan manusia sangat tergantung pada kearifan manusia memanfaatkan alam sekitarnya. Dalam beberapa dekade terakhir, kesadaran manusia akan arti lingkungan semakin besar. Industri dituntut untuk bekerja tanpa merusak lingkungan. Perusahaan yang beroperasi secara ramah lingkungan akan lebih diminati produknya dibandingkan dengan perusahaan yang menghasilkan produk sama dan tidak peduli lingkungan. Akuntansi lingkungan merupakan perkembangan dari akuntansi sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial pada bidang ilmu akuntansi yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mengakui, mengukur, menyajikan, dan menerapkan. Salah satunya yaitu penerapan akuntansi pada lingkungan oleh perusahaan. Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat, akuntansi lingkungan adalah suatu fungsi penting untuk menggambarkan biaya-biaya lingkungan supaya diperhatikan oleh para stakeholder perusahaan, yang mampu mendorong dalam pengidentifikasian cara-cara mengurangi atau menghindari biaya-biaya ketika pada waktu yang bersamaan sedang memperbaiki kualitas lingkungan. Penerapan akuntansi lingkungan yang dilakukan perusahaan merupakan usaha dari perusahaan untuk memenuhi keinginan dari stakeholders, karena yang menjadi fokus dari stakeholders bukan hanya dari faktor keuangan perusahaan, tetapi juga terkait dengan faktor lingkungan perusahaan. Apakah perusahaan tersebut memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan operasional perusahaan atau tidak? Penerapan akuntansi lingkungan atau yang sering disebut dengan green accountant yang baik oleh para stakeholders perusahaan merupakan hal positif yang dimiliki perusahaan di mata stakeholders. Karena dengan penerapan akuntansi lingkungan yang baik, maka perusahaan tersebut telah memperhatikan dampak lingkungan perusahaan sekitar dan perusahaan dianggap tidak hanya fokus untuk meningkatkan laba perusahaan saja. Banyak kita temui, beberapa perusahaan sering mengabaikan biaya lingkungan yang terjadi dalam perusahaannya, karena mereka menganggap biaya-biaya yang terjadi hanya merupakan pendukung kegiatan operasional perusahaan dan bukan berkaitan langsung dengan proses produksi. Padahal, jika perusahaan benar-benar memperhatikan lingkungan sekitarnya, maka perusahaan akan berusaha mencegah dan mengurangi dampak yang terjadi agar tidak akan membahayakan lingkungannya. Misalnya saja, dalam pengelolaan limbah, perusahaan harus memikirkan biaya untuk mengolah limbah yang ada daripada hanya untuk membuangnya. Mengelola limbah dengan menggunakan sistem akuntansi dapat meminimalkan biaya yang dikeluarkan, dapat mengontrol tanggung jawab pabrik perusahaan dalam menjaga lingkungan sekitarnya. Dalam pengelolaan limbah ini, juga memerlukan perhitungan biaya melalui perlakuan akuntansi yang tersistematis dengan baik agar dapat mengetahui seberapa besar biaya lingkungan yang dikeluarkan dalam mengelola limbah tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang literatur review atau penelitian sebelumnya. Yang pertama dilakukan oleh Sari et al. Tahun 2013 dengan judul Penerapan Akuntansi Lingkungan untuk Mengoptimalkan Tanggung Jawab Industri Gula. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan akuntansi lingkungan dan kegiatan lingkungan dalam rangka optimalisasi tanggung jawab sosial di pabrik gula Lestari. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah wawancara dengan informan kunci, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu analisis penerapan akuntansi lingkungan di pabrik gula Lestari lebih besar di biaya pencegahan dan biaya nilai tambah. Besarnya biaya pencegahan menunjukkan bahwa pabrik gula Lestari lebih mengoptimalkan pada biaya bimbingan teknis dan koordinasi lingkungan. Sedangkan pada nilai tambah menunjukkan bahwa pabrik gula Lestari mengeluarkan biaya untuk pengelolaan limbah yang dapat memberikan manfaat atau nilai tambah bagi masyarakat sekitar pabrik. Pada biaya penilaian dan kesalahan internal menunjukkan bahwa perlunya penambahan untuk biaya pemeliharaan alat instalasi pengolahan air limbah serta boiler, karena perlunya perawatan pada alat tersebut agar mengoptimalkan pengelolaan limbah sehingga menghemat biaya untuk biaya pembersihan alat tersebut. Pabrik Gula Lestari telah menerapkan program tanggung jawab sosial untuk masyarakat antara lain program Natura, program Pasar Murah, program kerohanian, program pelatihan dan keterampilan, serta program penghijauan. Pemberian bantuan ini diberikan untuk 1.200 kartu keluarga. Selain pemberian bantuan, pabrik gula Lestari memberikan pula hasil limbahnya berupa limbah cair, lotong, dan abu pretel yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pupuk, bahan bakar batu bata, pengganti LPG untuk keperluan sehari masyarakat. Adanya beberapa bantuan dari pabrik gula Lestari ini membangun tingkat perekonomian masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya bantuan limbah ini membuat penghematan pengeluaran untuk pertanian warga hampir 50%. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Gunawan tahun 2014 dengan judul Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan Terhadap Limbah pada Pabrik Gula Prajekan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan akuntansi manajemen lingkungan Prajekan. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa perusahaan belum seutuhnya menerapkan akuntansi manajemen lingkungan, terutama pada staf akuntan yang belum paham tentang akuntansi manajemen lingkungan. Harus diberikan studi tentang akuntansi manajemen lingkungan. Dari diterapkannya akuntansi manajemen lingkungan pada tahun 2011 hingga sekarang, perusahaan memiliki sistem pengelolaan limbah yang baik, sehingga dapat meminimalisir pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan produksi pada musim giling. Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian evaluatif. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data yang didapat melalui data primer dan data sekunder dengan teknik pengolahan data secara observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama, pada sistem pengolahan limbah pabrik PJ Prajekan memiliki sistem yang baik sehingga dapat meminimalisir pencemaran lingkungan yang berada di sekitar PJ Prajekan. Yang kedua, untuk limbah cair PJ Prajekan melakukan daur ulang pada pengolahan limbah, sehingga pabrik tidak membuang limbah keluar pabrik, melainkan digunakan kembali untuk kegiatan pabrik. Dengan menggunakan sistem daur ulang dalam pengolahan limbah, maka limbah cair tidak dapat mencemari air yang digunakan masyarakat di luar PJ Prajekan. Yang ketiga, dalam penerapan akuntansi manajemen lingkungan, PJ Prajekan akuntan perusahaan sangat berperan dari hal perencanaan hingga pelaporannya. Perhitungan laporan biaya lingkungan PJ Prajekan dilakukan dengan menghitung dan mempertimbangkan seluruh aktivitas produksi yang telah dilakukan oleh perusahaan. Dalam pelaporan biaya lingkungan, perusahaan menggabungkan seluruh pengeluaran aktivitasnya. Hal ini membuat pengguna laporan biaya lingkungan tidak bisa menganalisis jumlah pengeluaran secara terperinci dan spesifik. Penggabungan pada laporan biaya tersebut juga menyulitkan manajemen dalam penilaian terkait kekurangan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Milati tahun 2016 dengan judul
akuntansi lingkungan sebagai strategi pengelolaan lingkungan daerah wisata Gunung Ijen Kabupaten Banyuwangi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi akuntansi lingkungan sebagai strategi pengelolaan Gunung Ijen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen terkait. Kemudian dianalisis menggunakan analisis SWOT sehingga dapat diketahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama, pengelolaan lingkungan pada Taman Wisata Kawah Ijen telah diatur di dalam undang-undang karena status Kawah Ijen yang merupakan wilayah konservasi dan sebagian wilayahnya juga merupakan cagar alam. Maka Taman Wisata Kawah Ijen berada di bawah tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan diawasi pengelolaannya oleh BKSDA Jawa Timur sebagai kepanjangan tangan dari kementerian. Yang kedua, citra Taman Wisata Kawah Ijen sebagai daerah wisata sangat baik di mata wisatawan, baik itu wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Yang ketiga, Taman Wisata Kawah Ijen memiliki kekurangan dan kelebihan. Dari hasil yang ada dapat disimpulkan bahwa dengan kesempatan yang ada seperti promosi daerah wisata Kawah Ijen yang semakin gencar dan dengan kekuatan yang dimiliki seperti potensi alam yang ada, maka jumlah wisatawan yang akan berkunjung akan semakin meningkat. Namun, di sisi lain terdapat kekurangan dan hambatan. Kekurangan yang ada adalah infrastruktur yang masih kurang, sarana penjualan tiket fasilitas umum yang kurang, sedangkan hambatan yang ada adalah status cagar alam dan taman wisata alam Kawah Ijen yang secara tidak langsung dapat menghambat perkembangannya. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Andika et al. Tahun 2017 dengan judul Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Biaya Pengolahan Limbah Pabrik dengan studi penerapan akuntansi lingkungan pada PT Indro Citra Jaya Samudra Jembrana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komponen biaya pengolahan limbah sebelum limbah dibuang ke lingkungan dan menganalisis perlakuan akuntansi atas biaya pengolahan limbah pabrik. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus menggunakan dua jenis data. Yang pertama, data sekunder berupa laporan keuangan, catatan mengenai jenis limbah dan mengenai perhitungan, penilaian biaya, serta alokasi pengolahan limbah pada PT Indro Citra Jaya Samudra. Selanjutnya, jenis data primer diambil dengan wawancara mengenai tata cara perlakuan akuntansi atas biaya pengolahan limbah. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif komparatif, mendeskripsikan temuannya, kemudian akan dianalisis perlakuan akuntansi atas biaya pengolahan limbah. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama, definisi biaya lingkungan menurut perusahaan yaitu biaya-biaya yang timbul berkaitan untuk pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh operasional perusahaan maupun dampak sosial akibat kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, PT Indro Citra Jaya Samudra Jembrana yang sudah mengeluarkan biaya-biaya lingkungan dalam akuntansi perusahaannya tidak secara khusus mengidentifikasi biaya-biaya lingkungan yang terjadi seperti yang telah diidentifikasi oleh Suseno Haji karena biaya-biaya lingkungan tersebut diakui sebagai biaya produksi. Yang ketiga, PT Indro Citra Jaya Samudra telah mengakui biaya pengolahan limbah. Biaya-biaya tersebut diakui dalam biaya realisasi pabrik yang merupakan komponen penyusunan harga pokok penjualan. Yang keempat, dalam pengukuran biaya lingkungan dalam hal pengolahan limbah yang dilakukan pabrik PT Indro Citra Jaya Samudra menggunakan satuan rupiah dengan menggunakan biaya yang dikeluarkan dan diambil dalam biaya realisasi sebelumnya. Yang kelima, dalam penyajian pengolahan limbah pabrik PT Indro Citra Jaya Samudra sudah sesuai dengan penyajian secara jelas dalam posisi laporan keuangan pabrik. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh
Wardiana dan Husaini tahun 2017 dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Biaya Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah dengan studi pada limbah PJ Pesantren Baru Kediri tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi biaya lingkungan terkait komponen biaya lingkungan dan perlakuan akuntansi biaya lingkungan terhadap pengelolaan limbah pada PJ Pesantren Baru Kediri. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, di mana penulis mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi. Data penelitian diperoleh melalui wawancara terhadap karyawan PJ Pesantren Baru Kediri dan dokumentasi laporan keuangan tahun 2016. Teknik analisis data yang digunakan dengan membandingkan komponen biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh PJ Pesantren Baru Kediri dengan berdasarkan model kualitas serta perlakuan alokasi biaya menurut PSAK tahun 2007 dan 2015. Hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama, PJ Pesantren Baru Kediri sudah mengeluarkan biaya-biaya lingkungan atau pengelolaan limbah dalam akuntansi perusahaannya. Komponen-komponen biaya pengelolaan limbah PJ Pesantren Baru Kediri sudah sesuai dengan klasifikasi biaya berdasarkan model kualitas. Yang kedua, PJ Pesantren Baru Kediri dalam mengakui biaya-biaya pengelolaan limbah menggunakan metode basis akrual. Selain itu, dalam mengakui biaya pengelolaan limbah, PJ Pesantren Baru Kediri belum maksimal dan belum sesuai dengan kriteria suatu unsur yang harus diakui menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun 2015 paragraf 83. Yang ketiga, dasar pengukuran yang dilakukan oleh PJ Pesantren Baru Kediri dalam pengelolaan limbah adalah dengan dasar pengukuran berdasarkan biaya historis. Dengan begitu, pengukuran yang diterapkan oleh PJ Pesantren Baru Kediri untuk biaya pengelolaan limbah sudah sesuai dengan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun 2015 paragraf 100. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Burhani dan Nurniah tahun 2017 dengan judul Akuntansi Manajemen Lingkungan, Alat Bantu untuk Meningkatkan Kinerja Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman manajemen mengenai pentingnya kinerja lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan, mengidentifikasi informasi akuntansi manajemen lingkungan yang dibutuhkan manajemen, mengetahui pemahaman akuntan mengenai akuntansi manajemen lingkungan, dan mengukur efektivitas akuntansi manajemen lingkungan untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Metode analisis data yang digunakan yaitu deskriptif verifikatif dengan alat analisis regresi sederhana. Sampel penelitian adalah 28 perusahaan manufaktur di Kota Bandung dan Makassar. Hasil dari penelitian ini yaitu, yang pertama, manajemen cukup memahami pentingnya kinerja lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, informasi akuntansi manajemen lingkungan yang paling dibutuhkan oleh manajemen adalah informasi jumlah energi yang dikonsumsi, jumlah limbah yang dibuang, dihasilkan, dan diolah, biaya mengevaluasi dan memilih peralatan pengolahan limbah, biaya pengembangan sistem, serta biaya audit, regulasi, dan limbah. Yang ketiga, sistem akuntansi manajemen lingkungan efektif untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Dengan hasil penelitian yang diperoleh, disarankan kepada dunia untuk meningkatkan kepedulian dan kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan dengan cara meningkatkan kinerja lingkungannya. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Francisca et al. Tahun 2019 dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Biaya Lingkungan pada PT Royal Coconut Air Madidi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi biaya lingkungan pada perusahaan dalam hal mengidentifikasi, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan biaya lingkungan yang ada pada perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif
Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengolahan data observasi, yaitu melihat laporan keuangan yang telah dibuat oleh PT Royal Coconut Air Madidi dan wawancara dengan narasumber yang ada di perusahaan. Hasil dari penelitian ini yaitu penerapan akuntansi biaya lingkungan pada PT Royal Coconut Air Madidi dalam hal penyungguhan, penilaian, penyampaian, dan pembebaran akuntansi lingkungan telah sama dengan standar akuntansi keuangan yang ada. Namun, perusahaan belum membuat laporan keuangan secara khusus mengenai laporan biaya lingkungan. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Larasati et al. Tahun 2020 dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah Rumah Sakit dengan studi empiris pada rumah sakit di Kota Jayapura. Penelitian ini bertujuan untuk menguji penerapan akuntansi lingkungan terhadap pengelolaan limbah pada rumah sakit di Kota Jayapura. Penelitian ini menggunakan survei berupa kuesioner kepada responden pegawai rumah sakit. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 70 orang yang tersebar di 4 rumah sakit diantaranya, yaitu RSUD Jayapura, RSUD AB Pura, RS Bayangkara, dan RS Dian Harapan. Teknik sampel dalam penelitian ini menggunakan purpose sampling sehingga diperoleh hasil 50 orang per responden. Analisis data dalam penelitian menggunakan validitas, uji reliabilitas, dan model struktural dengan program Word PLS 7.0. Dengan hasil dari penelitian yaitu yang pertama, tanggung jawab lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan limbah rumah sakit. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi tanggung jawab rumah sakit akan lingkungan, maka semakin baik pula pengelolaan limbah rumah sakit tersebut. Sebaliknya, semakin rendah tanggung jawab rumah sakit terhadap lingkungannya, maka semakin buruk pula pengelolaan limbah rumah sakit tersebut. Yang kedua, akuntansi lingkungan moneter. Dalam hal ini biaya lingkungan berpengaruh positif namun tidak signifikan. Ini menjelaskan bahwa biaya dalam pengelolaan limbah rumah sakit di Kota Jayapura masih belum diperhatikan mendalam, khususnya dalam melatih karyawan dan pegawai rumah sakit terhadap pengelolaan limbah. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sari, ANK, dan Said tahun 2020 dengan judul Implementasi Akuntansi Lingkungan Terhadap Kinerja Perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi lingkungan terhadap kinerja perusahaan. Analisis akuntansi lingkungan memilih berbagai dampak terhadap kinerja perusahaan. Dampak tersebut dapat meningkatkan biaya dan mengurangi keuntungan perusahaan, meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi kerusakan kinerja yang sering menyerupai presisi, dan dampak yang menunjukkan kebiasaan terhadap kinerja perusahaan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Model pendekatan yang digunakan adalah analisis isi atau content study. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu, berdasarkan penelitian terdapat beberapa faktor akuntansi lingkungan yang berdampak terhadap kinerja perusahaan, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Pada sumber berikut dikatakan bahwa langkah-langkah memiliki korelasi positif dan signifikan dengan kepuasan tugas. Namun sebaliknya, hubungan antara hati nurani dan kepuasan tidak signifikan. Korelasi ini memberikan bukti perbedaan antara kedua sifat kepribadian serta aktivasi sifat tahan banting pada tugas rekonsiliasi bank. Selanjutnya, yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yanti et al. Tahun 2021 dengan judul Analisis Akuntansi Lingkungan pada Pengelolaan Limbah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab CSR sosial pada perusahaan PT Sugar Group Companies.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntansi lingkungan pada pengelolaan limbah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab CSR sosial pada perusahaan PT Sugar Group Companies. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Analisis data yang digunakan model Miles dan Haberman, yaitu data reduction, data display, dan data conclusion, drawing atau verification. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi lingkungan terhadap pengelolaan limbah pada perusahaan PT Sugar Group Companies telah dilakukan dengan baik, namun biaya lingkungan tidak diukur secara rinci, seperti biaya tenaga kerja pelaksana serta biaya air dan listrik yang terjumlah secara keseluruhan dengan kegiatan produksi. PT Sugar Group Companies telah menjalankan program CSR yang lebih dikenal dengan PKBL atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. PKBL dilakukan dalam suatu rangkaian kegiatan yang terencana dan terukur. Selanjutnya, pada tahap kesimpulan. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan di atas, dapat dilihat belum terdapat penelitian mengenai analisis penerapan akuntansi lingkungan yang dilakukan terhadap pengelolaan limbah sebagai pertanggungjawaban sosial oleh perusahaan. Dengan dasar pengetahuan akuntansi lingkungan yang didapat dari mata kuliah seminar akuntansi manajemen, maka dari itu penulis ingin mengangkat judul Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan terhadap Pengelolaan Limbah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban sosial, dengan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengamati dan menganalisis biaya-biaya yang dikeluarkan saat mengelola limbah pabrik dalam proses produksi.